Halo semua, jumpa lagi bersama saya Inur Sitanggang. Berikut ini saya share soal-soal otomatisasi tata kelola keuangan kelas 11 manajemen perkantoran. 1. Proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan proses yang berhubungan dengan keuangan, membuat laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama disebut. A. Perencanaan keuangan. B. Administrasi perkantoran. C. Administrasi kepegawaian. D. Administrasi keuangan. E. Administrasi sarana dan prasarana. 2. Kegiatan pengelolaan keuangan dan akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan merupakan definisi administrasi keuangan dalam arti A. Khusus. B. Umum. C. Sempit. D. Sosial. E. Ekonomi. 3. Fungsi pencarian modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha yang dijalankan merupakan fungsi administrasi di bidang A. Pembelajaran. B. Mencari laba. C. Investasi. D. Pembagian laba. E. Rekonsiliasi. 4. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan pengendalian keuangan, yaitu A. Kegiatan yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan. B. Kegiatan perencanaan pengeluaran dan pemasukan kas. C. Penyusunan anggaran pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain secara rinci. D. Kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan atau audit internal atas keuangan perusahaan. E. Mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. 5. Mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu merupakan salah satu administrasi keuangan. A. Kekurangan. B. Kelebihan. C. Keistimewaan. D. Manfaat. E. Tujuan. 6. Sistem dan kebijakan keuangan organisasi yang harus konsisten dari waktu ke waktu menunjukkan prinsip administrasi keuangan, yaitu A. Viability. B. Accountability. C. Integrity. D. Konsistensi. E. Stewardship. 7. Petugas yang melakukan fungsi administrasi keuangan dalam sebuah perusahaan adalah A. Bagian akuntansi. B. Bagian keuangan. C. Administrator keuangan. D. Sekretaris. E. Kasir. 8. Petugas yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dana yang nominalnya sedikit sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. A. Sekretaris. B. Bendahara. C. Manajer keuangan. D. Staf keuangan. E. Pemeriksa keuangan. 9. Kegiatan penggunaan dana, baik dana dari luar maupun dana milik sendiri yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan merupakan fungsi A. Investasi jangka panjang. B. Investasi jangka pendek. C. Mencari dana. D. Pembelanjaan. E. Pembagian laba. 10. Fungsi administrasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan gedung, tanah, peralatan produksi, dan kendaraan kantor, yaitu A. Investasi jangka panjang. B. Investasi jangka pendek. C. Mencari laba. D. Pembelanjaan. E. Pembagian laba. 11. Tanggung jawab untuk memelihara catatan harus terpisah dengan tanggung jawab untuk menjaga keadaan fisik kekayaan perusahaan.
pernyataan tersebut sesuai prinsip pengendalian intern dalam perusahaan, yaitu A. Electronic controls, B. Segregation of duties, C. Establishment of responsibility, D. Documentation procedure, E. Independent internal verification. 12. Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban adalah buku. A. Utang, B. Piutang, C. Besar, D. Jurnal, E. Administrasi. 13. Catatan yang digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit disebut jurnal. A. Umum, B. Pengeluaran kas, C. Penerimaan kas, D. Pembelian, E. Penjualan. 14. Catatan yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas disebut A. Jurnal umum, B. Jurnal pengeluaran kas, C. Jurnal penerimaan kas, D. Buku besar, E. Jurnal penjualan. 15. Pentingnya menyajikan laporan keuangan tepat waktu adalah A. Mengurangi risiko selisih nominal, B. Menyajikan laporan yang detail, C. Menyajikan laporan yang rapi, D. Mengetahui setiap pemasukan perusahaan, E. Mempercepat penyusunan anggaran. 16. Menurut Hadari Nawawi, sumber keuangan berdasarkan jenis organisasinya dapat diperoleh dari 3 sumber, yaitu A. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, B. Bantuan, milik perorangan, C. Pemerintah, bantuan, dan milik perorangan, D. Lembaga keuangan, modal pribadi, E. Modal swasta, bantuan dan pemerintah pusat. 17. Pembelian aktiva tetap merupakan pengeluaran atau pendanaan perusahaan yang termasuk dalam kelompok pendanaan. A. Jangka pendek, B. Jangka panjang, C. Utang perusahaan, D. Piutang perusahaan, E. Inventaris. 18. Berikut termasuk cash outflow perusahaan, kecuali A. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan, B. Pembayaran utang-utang perusahaan, C. Pembelian aktiva tetap, D. Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lain-lain, E. Penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas. 19. Asas yang menghendaki supaya anggaran disusun menurut jumlah bulat atau bruto dari belanja dan pendapatan adalah asas A. Keseimbangan, B. Universalitas, C. Perincian anggaran, D. Kesamaan anggaran, E. Objektif. 20. APBN dapat berfungsi sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Hal ini merupakan fungsi A. Alokasi, B. Stabilisasi, C. Distribusi, D. Pengawasan, E. Otorisasi. 21. Anggaran di mana penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran disebut anggaran. A. Defisit, B. Berimbang, C. Surplus, D. Dinamis, E. APB. 22. Berikut merupakan komponen penerimaan dari pajak, kecuali A. Cukai, B. PBB, C. PPNBM, D. PPN, E. Bagian laba BUMN. 23. Bila pendapatan dalam APBN diarahkan untuk membiayai pengeluaran, maka fungsi APBN dimaksud adalah fungsi A.
Perencanaan. B. Stabilisasi. C. Pengawasan. D. Alokasi. E. Distribusi. 24. Semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri disebut A. Cukai. B. PPN. C. Hibah. D. Pinjaman. E. Lama BUMN 25. Berikut pengeluaran APBN yang berasal dari belanja pegawai adalah A. Pembayaran utang dalam negeri. B. Pembayaran gaji honorarium. C. Pemberian subsidi. D. Pemberian bantuan kepada korban bencana. E. Pembelian barang untuk fasilitas umum. 26. Berikut merupakan tujuan pembukuan dalam bidang pemeriksaan, kecuali A. Sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan uang. B. Memberi laporan kepada bawahan. C. Dapat mencegah pemborosan dan ketidakefisienan dalam pembiayaan. D. Sebagai alat untuk mencegah kehilangan anggaran. E. Untuk melengkapi ketatalaksanaan dengan alat-alat untuk menjalankan pengawasan intern. 27. Berikut termasuk pajak yang dipungut pemerintah kabupaten kota, kecuali pajak A. Reklame. B. Hotel. C. Penerangan jalan. D. Pengambilan bahan galian golongan C. E. Pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 28. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PET lainnya yang sah merupakan A. Pendapatan asli daerah. B. Dana perimbangan. C. Pendapatan lain-lain yang diterima pemerintah daerah. D. Penerimaan pinjaman daerah. E. Dana cadangan daerah. 29. APBD berfungsi sebagai alat mengoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal tersebut menunjukkan fungsi APBD, yaitu fungsi A. Perencanaan. B. Komunikasi. C. Motivasi. D. Pengendalian dan evaluasi. E. Koordinasi anggaran. 30. Berikut termasuk tujuan penyusunan APBD, kecuali A. Menciptakan prioritas belanja atau keutamaan belanja pemerintah daerah. B. Membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal. C. Memperoleh keuntungan dari sisa pendapatan pemerintah daerah. D. Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat. E. Meningkatkan pengaturan atau koordinasi tiap-tiap bagian yang